Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai memahami etika dalam asesmen psikologi. Ini makalah yang saya susun untuk memenuhi tugas psikodiagnostik. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Aziz dengan NIM 19070161123. Baik, singkat saja. Karena kita membahas etika dan asesmen psikologi, maka kita berkenalan dulu dengan etika dan asesmen psikologi. Etika itu berasal dari bahasa Yunani dan dibahas juga dalam bahasa Arab dan ada juga menurut Webster Dictionary. Etika dalam bahasa Yunani itu adalah ethos dan ethikos. Ya, di sini ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, sedangkan ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan yang baik. Nah, dalam bahasa Arab kita akrab ya menyebutnya dengan istilah akhlak yang berarti budi pekerti. Dengan menurut Webster Dictionary, secara etimologis etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan buruk, tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sehingga etika kita singkat saja adalah kelakuan yang baik, memang sesuatu tingkah laku yang baik, berbudi pekerti, gitu ya. Kemudian asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Membahas prosedur, pasti yang terbersih dalam benak adalah tahapan-tahapan, beberapa proses. Tidak hanya satu proses, tapi beberapa proses. Nah, di sini dengan tujuan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologi. Di sini kita memiliki tiga bahasan, ya, tiga bahasan. Kemudian juga ada tujuan, tentu tujuan kita untuk memahami tentang etika tersebut yang akan kita bahas nanti. Masuk ke pembahasan, yang pertama adalah batasan-batasan bagi psikolog dan peneliti psikolog dalam melakukan asesmen psikologi. Di sini asesmen psikologi tentu ada batasan-batasan ya, ada batas-batasan yang harus diperhatikan agar psikolog dan peneliti psikologi tidak melanggar kode etik psikologi. Nah, batasan-batasan tersebut diantaranya adalah psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik. Ada beberapa kewenangan ilmuwan psikologi yang tidak dapat dilakukan oleh psikolog, namun diperbolehkan bagi psikolog jika sudah mendapatkan izin praktik. Nah, ini tertera pada bab 3 pasal nomor 2. Kemudian psikolog dan peneliti psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi. Nah, ini jelas secara etika memang psikolog siapapun, profesi apapun tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi ya, ataupun orang lain gitu ya. Tertera pada bab 5 pasal 25 nomor 1 poin B. Kemudian sejak awal psikolog harus dapat menjaga kerahasiaannya. Karena apa? Karena dalam melakukan asesmen nanti psikolog dan atau ilmuwan psikologi akan mengumpulkan data-data. Nah, data-data itu harus dilindungi. Nah, bab 5 pasal 26 nomor 1. Kemudian di sini laporan hasil penilaian, berarti psikolog yang sesuai dengan kompetensinya itu hanya boleh yang diperbolehkan untuk memberikan laporan. Ya. Tertera pada bab 9 pasal 62 nomor 2. Kemudian psikolog dan ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen. Setiap asesmen dalam kode etik psikologi harus mendapatkan persetujuan. Jika tidak, maka tidak ada asesmen, tidak diperbolehkan melaksanakan asesmen. Tertera pada bab 9 pasal 64. Dan kemudian bahasan yang kedua hanya berkaitan dengan instrumen asesmen dalam proses asesmen psikologi. Dalam melakukan asesmen psikologi, tentu psikolog dan peneliti psikologi membutuhkan instrumen asesmen. Namun ada hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu psikolog menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Kalau instrumennya memiliki validitas, memiliki reliabilitas, maka dibolehkan untuk melakukan asesmen. Ini tertera pada bab 9 pasal 53 nomor 1 poin A. Kemudian administrasi asesmen psikologi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah administrasi ini. Karena apa? Dalam melakukan proses asesmen psikologi itu terdapat peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Ya, prinsip dasar, pedoman yang harus dipatuhi.
Ini tertera pada bab 9 pasal 3 nomor 2. Kemudian kategori alat tes. Nah, dalam melakukan asesmen tentu memiliki instrumen berupa salah satunya adalah alat tes. Nah, alat tes ini terdiri dari 4, kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Setiap kategori memiliki syarat-syarat khusus. Ya, ada yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian, ada yang bersifat klinis tapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian, ada tes yang membutuhkan pengetahuan untuk melaksanakan prosedur, ada tes yang membutuhkan pengetahuan untuk melaksanakan prosedur dan harus memiliki pengalaman 1 tahun yang disupervisi oleh psikolog. Ini tertera pada bab 9 pasal 3 nomor 3. Kemudian psikolog dan alat perlindungan sekolah tidak mendasarkan keputusan asesmen yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Jadi memang asesmen yang sudah diputuskan, data-data yang sudah dikumpulkan tadi memiliki masa, memiliki umur selama 2 tahun. Nah, jika hasil tes tersebut kadaluarsa, maka sudah tidak dapat dilakukan lagi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan instrumen yang perlu diperhatikan. Ya, tertera pada bab 9 pasal 3 nomor 4. Kemudian asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Tentu saja, jika bukan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang diakui, tentu asesmen psikologi tidak dapat dilakukan. Ya, karena membutuhkan kualifikasi tersebut. Tertera pada bab 9 pasal 3 nomor 5. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional ada 2. Yang pertama untuk antara psikologi dan apalagi psikologi sesama profesi, dan yang kedua dengan klien atau profesi yang lain. Ini sudah dijelaskan pada bab 4 pasal 19 bahwa setiap profesi bahwa psikolog dan apalagi psikologi harus menjaga hubungan profesional kepada dua pihak tadi ya, antara sesama profesi atau dengan profesi yang lain. Nah, pada hubungan antar profesi, yang perlu dilakukan adalah psikolog dan atau psikologi harus saling menghargai dan menghormati serta menjaga hak sesama profesi. Tentu saja sesama profesi harus saling mendukung, harus saling menghargai, ya, tertera pada bab 4 pasal 19 nomor 1 poin A. Kemudian psikolog dan teman psikologi harus saling memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, tentu saja untuk agar untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sesama psikolog dan teman psikologi harus memberikan umpan balik, saling memberi masukan, saling memberi kritik yang konstruktif, yang membangun. Tertera pada bab 4 pasal 19 nomor 1 poin B dan C. Kemudian hal yang berkaitan hubungan profesional dengan profesi lain adalah psikolog dan apalagi psikolog harus dapat menghargai dan menghormati kompetensi dan kewenangan profesi lain. Jadi memang setiap profesi memiliki kewenangan, setiap profesi memiliki kompetensi, harus saling menghargai dan menghormati. Sekaligus mencegah pemberian layanan oleh pihak lain. Ya, karena layanan psikologi ini diberikan kepada psikolog dan apalagi psikologi, maka psikolog dan apalagi psikologi harus mencegah pemberian layanan oleh pihak lain. Terlebih pihak lain tersebut tidak memiliki kompeten dan kewenangan. Ini dicantumkan pada bab 4 pasal 19 nomor 2 poin A dan poin B. Baik, begitu saja penjelasan saya, singkat padat dan jelas, terburu-buru pesannya, dikejar waktu. Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.